PT Camellia Pegadaian Setiawan dengan nomor NPM 112211695 dengan mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PBB, cara penghitungan PBB, dan cara pelaporan PBB bagaimana. Yang pertama ada pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Yang kedua ada contoh pajak bumi dan bangunan atau PBB. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi yang pertama ada sawah, yang kedua ada ladang, yang ketiga ada kebun, yang keempat tanah, yang kelima perkarangan, yang keenam ada tambang. Sedangkan objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi yang pertama ada rumah tinggal, yang kedua bangunan usaha, yang ketiga gedung bertingkat, yang keempat ada pusat perbelanjaan, yang kelima ada pagar mewah, yang keenam kolam renang, yang ketujuh ada jalan tol. Dan yang bukan termasuk pajak bumi dan bangunan, ada beberapa objek yang tidak masuk ke dalam objek pajak bumi dan bangunan. Objek tersebut dilihat berdasarkan manfaat dan kegunaannya, yaitu dipergunakan untuk kepentingan umum di bidang-bidang berikut ini. Yang pertama ada sosial, yang kedua ibadah, yang ketiga kesehatan, yang keempat kebudayaan, yang kelima pendidikan, yang keenam sejarah. Selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan menjaga flora dan fauna seperti yang pertama ada hutan suaka alam, yang kedua hutan lindung, yang ketiga taman nasional. Selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan negara atau organisasi internasional. Contohnya yang pertama ada konsulat, yang kedua ada kedutaan. Subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut Undang-Undang PBB wajib dalam membayar pajak secara tepat waktu setelah menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak atau SKP, dan surat tagihan pajak STP dari kantor pelayanan PBB atau disampaikan melalui pemerintah daerah. Tempat pembayaran pajak tersebut telah ditentukan dalam SPPT, yaitu bank resepsi dan kantor pos dan atau giro. Dan jumlah besaran tarif pajak sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. PBB, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5%. Selanjutnya cara menghitung PBB. Ada beberapa hal yang penting harus diperhatikan dalam menentukan besaran pajak PBB yang harus dibayar. Hal itu adalah nilai jual objek kena pajak atau NJOP, nilai jual kena pajak NJKP, serta nilai jual objek tidak kena pajak atau NJOTKP. Menurut undang-undang yang sudah disebutkan di bagian jumlah besaran tarif pajak, pajak PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5%. Selanjutnya untuk perhitungan PBB berdasarkan Perda tahun 2023, Perda nomor 8 untuk tarifnya yaitu yang pertama 0,01% untuk lahan pangan dan pertanian, yang kedua 0,12% untuk NJOP sampai dengan 250 juta, yang ketiga 0,15% untuk NJOP di atas 250 sampai 750 juta. Yang keempat ada 0,175 untuk NJOP di atas 750 sampai dengan 1 miliar. Yang kelima 0,2% untuk NJOP di atas 1 miliar sampai 5 miliar. Yang keenam ada 0,22% untuk NJOP di atas 5 sampai 10 miliar. Yang terakhir ada ketujuh 0,225% untuk NJOP di atas 10 miliar. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penghitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, ini ada contoh SPPT pada tahun 2024, ininya perkotaan. Nah, di sini ada luas bumi 100 meter, NJOP per meternya 3.745.000. Lalu nanti kita taruh sini nih luas buminya 100 meter, NJOP per meternya harganya 3.745.000. Nah, luas bumi dikali sama NJOP per meter, jadinya totalnya 3.745.000
Rp374.500.000. Lalu ada luas bangunan sekitar luasnya 128. Total NJOP per meternya itu harganya Rp1.516.000. Kita taruh di sini sama kayak tadi hitungannya. Luas bangunnya ada 128 meter. Harga NJOP per meternya Rp1.516.000. Nah, dikali 128 dikali Rp1.516.000. Hasilnya Rp194.048.000. Nah, di total nih. Nah, NJOP sebagian dasar pengenaan PBB adalah totalnya hasil yang luas bumi sama luas bangunan ditambah jadinya total NJOP. Totalnya itu 374.500 ditambah 194.048.000. Hasilnya jadi Rp568.548.000. NJOP TKP atau NJOP tidak kena pajak. Nah, dikurang 10 juta. Hasilnya NJOP untuk per tahun PBB-nya adalah hasilnya jadi Rp558.548.000. Nah, ada tarif. Kalau misalkan di atas 250 juta sampai 750 juta itu ada di 0,15%. PBB yang terhutangnya jadinya 0,15% dikali hasil dari jumlah total perhitungan tadi NJOP-nya, pajak PBB-nya ditaruh di sini dikali jadinya 0,15% dikali Rp558.548.000. Kalikan ini jadinya hasilnya Rp837.82. Nah, jadi pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp837.822. Dah. Dan yang terakhir ada pelaporan pajak bumi dan bangunan. Melakukan rekonsiliasi harian penerimaan PBB dengan BJB dan Kes daerah. Dan juga sudah melalui online atau payment online system. Terima kasih.